prospek jurusan hukum tuh banyak banget. Iya. Menurut aku jurusan yang paling banyak prospeknya tuh hukum. Bisa kemana-mana aja. Ngomongin apa misalkan teknik, kita bisa ada aspek hukum minyak dan gas bumi itu ada gitu. Ngomongin kesehatan ada banget. Pokoknya semua ruang lingkup itu ada. Mungkin yang paling terkenal yang kalian tahu atau yang kamu tahu juga misalkan kayak notaris, pengacara, hakim Iya. gitu ya. Hai Edulabers, balik lagi bareng aku Ayesa dari brand ambassador EduLab. Dan sekarang aku punya kesempatan buat sharing dan juga ngobrol-ngobrol seputaran tentang kuliah bareng salah satu alumni EduLab, yaitu Kang Tamba. Dan di sini kita bakalan kasih tips and trick juga yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Halo Kang, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Sekarang boleh dong Kang perkenalkan dulu ke penonton di rumah. Halo Edulabers, aku Sambarana tapi mungkin bisa panggil aku Bara aja. Aku juga salah satu brand ambassador EduLab tahun 2019 dan juga aku alumni EduLab cabang Bandung, dan sekarang aku jadi salah satu mahasiswa di jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Salam kenal teman-teman. Wah, ini berarti udah berhasil ya. Iya. Di Unpad jurusan hukum. Dan setahu aku tuh memang jurusan hukum di Unpad tuh emang rada ketat ya Kang buat Betul banget. sosial tuh. Oke, nah sekarang kita masuk ke cerita-cerita tentang jurusan Kabara. Dan di sini tuh udah ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertama ini ceritain dong jurusan hukum di Unpad tuh belajar apa aja? Oke, mungkin di jurusan hukum itu sendiri banyak banget yang kita pelajarin, terutama tentunya tentang aspek hukum. Dan kita tuh nggak cuma belajar hukum aja teman-teman, kita juga ada banyak belajar kayak semacam politik, kemudian juga ada aspek-aspek misalkan tentang lingkungan, tapi ditinjau dari segi aspek hukumnya. Dan tentu aja mungkin teman-teman sejauh ini taunya hukum itu cuma ada hukum pidana sama hukum perdata mungkin ya teman-teman yang mungkin calon mahasiswa hukum nih, tapi ternyata pas aku masuk jadi bagian mahasiswa jurusan hukum itu banyak banget, nggak cuma sebatas ada di jurusan pidana ataupun perdata, tapi banyak banget lingkungannya ada. Mungkin teman-teman pernah dengar hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan masih banyak lagi. Itu sih. Berarti memang banyak banget ya hal Banyak baru banget. gitu di jurusan hukum ini tuh. Oke, nah ini selanjutnya pertanyaannya tuh, apakah di jurusan hukum Unpad itu akan ada penjurusan lagi untuk masuk itu? Nah, sebagai mahasiswa baru, apalagi di tahun ini kan kita bentar lagi masuk PTN nih Kang. Nah, boleh dong Kang diceritain. Ada banget. Ya tadi yang aku bilang, mungkin teman-teman calon mahasiswa hukum ini baru tahunya tuh hanya sebatas hukum pidana sama hukum perdata, tapi penjurusannya itu banyak banget. Mungkin kita jurusannya cuma satu jurusan hukum di fakultas tuh, tapi banyak banget jurusannya. Mungkin ada lebih dari 5 ya seingat aku. Oh, Mungkin salah satu contohnya ataupun beberapa contohnya ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, itu penjurusan-penjurusannya. Terus ada hukum lingkungan, ada hukum kekayaan intelektual, kemudian juga ada hukum transnasional bisnis, dan masih banyak lagi. Dan kalau aku pribadi itu masuknya ke jurusan transnasional bisnis, hukum transnasional bisnis. Itu Kalau penjurusannya. jurusan itu belajar tentang apa tuh Kang? Macam-macam sesuai penjurusannya. Kalau jurusan aku pribadi transnasional bisnis itu lebih ke lingkungan perdata, tapi perdatanya internasional. Contohnya kayak misalkan kita belajar tentang investment, tentang investasi, misalkan terus tentang kontrak internasional, tentang ekonomi internasional, ekspor impor, dan masih banyak lagi. Kemudian juga kalau misalkan di hukum perdata itu belajar kayak tentang hukum waris, terus juga hukum perkawinan, hukum agama, dan lain-lain. Terus juga kalau di penjurusan di hukum Unpad ya, di Universitas Padjadjaran, cuma aku kurang tahu sih kalau di universitas lain. Kita tuh penjurusan tuh mulai dari semester 5. Nah gitu kita bisa tuh ngambil mata kuliah yang penjurusan nanti semester 6, semester 7 itu disesuaikan ngambil mata kuliah yang ada di jurusan yang ingin kamu ambil. Misalkan nih aku pengen ngambil penjurusan transnasional bisnis, berarti mata kuliah yang aku harus ambil dari semester 5 itu ada hukum transnasional bisnis, itu ada mata kuliahnya. Terus juga ada hukum ekonomi internasional, nanti di semester ganjil genapnya itu beda lagi gitu. Oh, jadi berarti dari semester 1, pokoknya sebelum semester 5 tuh general gitu belajar Iya, hukumnya. general kayak misalkan pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, terus apa lagi ya? Masih banyak lagi kayak ilmu negara,
hukum tata negara, tapi yang pengantar-pengantarnya aja itu emang kita belajar semuanya di awal di semester 1 sampai semester 5 kurang lebih. Wah, super interesting banget ya. Oke, selanjutnya ini ada tugas-tugas apa aja sih yang biasanya tuh keluar di Hukum Unpad, dan ceritain sedikit kalau misalnya calon mahasiswa nih, buat calon mahasiswa Hukum Unpad tuh supaya tahu gitu tentang tugas-tugasnya dan harus disiapin mungkin dari sekarang. Boleh, mungkin pengalaman aku ya waktu di kuliah banyak banget tugasnya. Dan banyak juga macam-macamnya, tapi yang paling penting, yang paling menonjol dan yang paling sering kita kerjain di tugas-tugasnya itu ada analisis kasus. Kayak misalkan lagi happening nih apa nih di berita, misalkan tentang apa ya, misalkan pencurian terkenal atau korupsi, politikus korupsi gitu ya, misalkan di suatu bulan tertentu yang happening banget. Nanti biasanya dosen tuh suka ngasih tugas ke mahasiswa hukum buat nih analisis nih dari kasus posisi yang terjadi, kasus yang real terjadi, dikaitin sama hukumnya tuh ini kenanya pasal berapa, undang-undang apa, kaitin juga. Dan mungkin terdengarnya simple ya atau mudah, tapi itu susah banget, apalagi kalau misalkan nggak belajar ya, apalagi kalau nggak ngikutin tentang isu-isu hukum atau isu-isu tentang politik di luar, itu bakal susah banget buat ngerjainnya. Tapi ya sekali lagi ya harus mahasiswa hukum tuh harus peka sama isu-isu yang terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi ya emang kayak nyusun puzzle gitu loh. Jadi misalkan nih dari kasus posisi ini kadang-kadang ada jebakan nih. Kita asumsinya ini kenanya ke undang-undang sekian, tapi ternyata salah menurut dosen, harusnya undang-undang yang lain. Itu banyak banget jebakan-jebakan kayak gitu, dan ya lumayan interesting lah kalau misalkan ngerjain. Dan selain analisis hukum banyak juga kayak misalkan ngerjain esai, terus juga presentasi kelompok itu ada. Kayak misalkan di sekolah kalian suka bikin PPT, di kuliah di hukum juga masih ada, tetap ada. Kemudian juga kayak bikin video mungkin tentang peradilan semu. Peradilan semu itu apa ya? Kayak misalkan kita bikin pengadilan tapi skenario gitu loh, buat anak-anak kayak kita bikin skenario-nya sendiri, skripnya sendiri, nanti yang jadi hakim siapa, kemudian yang jadi jaksa siapa. Banyak banget kok tugasnya, nggak cuma terbatas ke analisis hukum aja, tapi kita juga ada kok kayak ujian UTS, UAS, kita pernah ada kayak disuruh bikin jurnal, pernah dibikin jurnal tapi nggak terlalu yang kompleks, jurnalnya yang sederhana aja. Kemudian juga kita pernah disuruh bikin laporan dan lain-lain. Banyak bervariasi lah buat tugas-tugasnya di hukum Universitas Padjadjaran. Tapi aku yakin kurang lebih di universitas lain juga nggak jauh beda kok tugasnya. Berarti memang selain kita harus ngerti hukum, harus up to date juga ya Kang Betul, sama berita-berita gitu. Gak bisa tuh mahasiswa hukum tapi nggak ngikutin berita-berita, terus nggak nonton berita, nggak pernah baca artikel berita di majalah, di koran. Itu susah banget buat ngikutin, karena ya memang konsep kuliah itu sendiri beda banget sama ketika sekolah. Mungkin kita di sekolah masih disuapin sama guru, kita masih belajar itu masih disodor-sodorin terus itu sama guru. Kalau jadi mahasiswa tuh kita harus cari bahan sendiri, nyari belajar sendiri di luar. Jadi jangan berharap kalian bisa dapetin ilmu yang banyak 100% tuh cuma sebatas hanya di belajar mengajar di kuliah aja, tapi harus di luar juga di kehidupan asli juga gitu sih. Seru banget pokoknya. Oke, nah ini selanjutnya pertanyaannya tuh, di jurusan atau universitas Akang ikutan UKM nggak? Kalau iya, ikutan apa aja? Ikutan banget. Berarti aktivis juga ya ini? Aktivis, bisa dibilang aktivis ya enggak juga sih, soalnya aku nggak pernah ikut demo-demo gitu. Cuma aku ya tetap ngikutin isu-isu terkini lah. Ya kalau di aku pribadi, aku ikutan kok, kayak misalkan unit kegiatan mahasiswa, terus juga kepanitiaan, magang-magang itu aku ikut juga. Untuk UKM-nya sendiri aku pernah ikut itu namanya kelompok studi hukum. Itu unit kegiatan mahasiswa di fakultas. Kebetulan aku dari semester 2 deh kayaknya aku ikut UKM itu, dan sampai terakhir
Aku jadi ketua di UKM-nya. Oh, Iya. sampai sekarang Kang? Baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin itu demisioner, udah beres gitu. Udah beres. Sekarang udah jadi alumni lah, udah jadi alumni UKM-nya. Oh, berarti tetap ada masa jabatannya juga ya? Iya, itu harus banget tuh mahasiswa hukum, apalagi ya untuk ikut kegiatan organisasi, kegiatan ya tentang yang bisa ngebangun karakter sosial kita lah buat lebih baik. Karena ya kalau kata dosen aku sendiri tuh buat mahasiswa hukum itu senjatanya cuma ada dua, membaca, ngomong sama nulis. Nah, buat ngelatih kayak legal reasoning, legal analysis, terus juga critical thinking, problem solving, itu sebagian besar kalau aku pribadi itu aku dapetinnya waktu kegiatan berorganisasi. Jadi menurut aku itu penting banget buat ikut organisasi. Oke, nah ini selanjutnya pertanyaannya tuh apa aja kesan-kesan selama kuliah di jurusan Hukum Unpad? Oh, banyak banget sih. Mungkin yang paling berkesan buat aku di jurusan hukum Universitas Padjadjaran tuh banyak banget dosen-dosen yang terkenal, yang populer di bidangnya tentunya ya. Mungkin buat teman-teman yang sering ikutin isu-isu politik, hukum, HAM dan lain-lain, mungkin beberapa tahu lah dengan dosen-dosen di Hukum Unpad ini. Tentunya itu jadi kesan yang sangat baik dan tentunya aku bersyukur banget karena bisa kenal dengan mereka, dengan beliau-beliau ini karena dosennya emang benar-benar yang pertama tentu juga capable di bidangnya dan juga dia sangat populer lah. Tentunya buat aku pribadi belajar bisa sharing ilmu dengan sosok seseorang yang seperti itu sangat berharga banget lah, itu paling berkesan. Terus yang kedua buat di jurusan hukum Unpad sendiri, kalau kesannya yang kedua itu tentu aku bisa lebih belajar tentang dan juga membangun karakter sosial aku seperti apa, dan itu sangat-sangat bermanfaat buat aku terapkan atau implementasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi secara nggak langsung ketika aku kuliah itu membangun karakter aku buat nantinya tentunya bisa jadi lebih baik gitu di kehidupan sosial. Sebenarnya banyak banget sih kesan-kesan yang lain, cuma yang paling berkesan menurut aku itu sih. Oke, mungkin Kang pernah nggak sih ada rasa nyesel masuk ke jurusan hukum atau enggak sama sekali. Jadi aku emang benar-benar passionate banget gitu di bidang itu. Jadi dari TK aku tuh waktu di rumah itu tuh sering udah belajar nonton berita. Bayangin berita di TV gitu ya, nonton bareng ayah berdua nonton berita, dan dari kecil pun aku udah ngikutin kayak misalkan tentang berita-berita tentang politik, tentang hukum, tentang HAM. Kayak zaman dulu tuh masih misalkan ada demo-demo apa gitu ya, masih zaman SBY padahal aku ngikutin gitu. Punya ketertarikan lah dalam hal itu, dan gak sama sekali aku ada ngerasa nyesel sekecil pun. Justru aku mungkin one of the best my decision in my life itu masuk jurusan hukum Universitas Padjadjaran gitu sih menurut. Kan banyak juga gitu, maksudnya kayak calon mahasiswa yang takutnya salah jurusan atau apa gitu kan. Nah setelah mendengar ini pastinya semoga EduLabers lebih terbuka gitu ya. Lebih teryakinkan sih. Oke, nah ini selanjutnya pertanyaannya, setelah lulus nanti Akang bakal bekerja sebagai apa? Wah, ini aku paling suka nih kalau ditanya ini, karena bisa panjang jawabannya. Banyak banget kan prospek jurusan hukum tuh, banyak banget. Menurut aku jurusan yang paling banyak prospeknya tuh hukum, bisa kemana-mana aja. Ngomongin apa misalkan teknik, kita bisa ada aspek hukum minyak dan gas bumi itu ada gitu. Ngomongin kesehatan ada banget. Pokoknya semua ruang lingkup itu ada. Mungkin yang paling terkenal yang kalian tahu atau yang kamu tahu juga misalkan kayak notaris, pengacara, hakim gitu ya. Cuma masih banyak banget kayak prospek kerjanya. Kalau aku pribadi, aku lebih pengen jadi corporate lawyer. Jadi pengacara di bidang korporasi. Cuma aku untuk saat ini tuh kepikirannya bukan ke pengadilan, bukan ngurusin kayak ngadepin
klien-klien ke pengadilan, terus juga ngurusin sama polisi sama hakim itu aku belum kepikiran sih buat ke sana karena jujur kurang tertarik juga. Okay. Cuma aku lebih ke yang ke perusahaan aja. Misalkan ya aku kerja di perusahaan jadi staff legal, mungkinnya kalau awal freshman tuh baru lulus tuh jadi staff legal. Misalkan nih kita perusahaannya mau merger tuh, kamu tahu merger kayak penyatuan perusahaan gitu ya, atau merger and acquisition tuh ada hukumnya, ada banget. Nah, aku tuh lebih tertarik ke hal-hal yang seperti itu untuk bidang pekerjaannya. Kurang tertarik lah tetap yang jaksa, pengacara, hakim itu aku kurang tertarik. Lebih suka jadi legal corporate itu. Oke. Ya. Nah, ini selanjutnya nih, apakah ada kesulitan dan kemudahan? Nah, tadi kan Akang udah bilang nih sesuai passion Akang, tapi ada nggak sih kesulitannya gitu di jurusan? Buat kemudahan, pertama karena aku di jurusan sosial dari SMA, itu karena aku nggak suka matematika. Selain karena passion terkait sosial ya, di hukum itu hampir nggak ada matematika. Itu mungkin jadi advantage pertama buat aku bisa kategorikan itu ke dalam suatu kemudahan di jurusan hukum karena nggak ada matematika. Terus yang kedua, itu semuanya di jurusan hukum tuh hampir semuanya tentang menganalisis sesuatu hal gitu. Kalau menurut aku itu sesuai bidang, karena jadi aku nganggapnya itu ya bukan sesuatu hal yang sulit gitu. Dan untuk kesulitannya sebenarnya hampir nggak ada sih. Buat kesulitan mungkin bukan sombong atau apa ya, karena emang udah passion dari awal, jadi seberat apapun tugas banyak kok, banyak. Seberat apapun tugasnya, lingkungannya kayak gimana, kayak menurut aku itu bukan kesulitan yang gimana sih. Kayaknya buat kesulitan nggak ada ya. Karena memang sesuai passion banget gitu banget, ya kan? banget. Oke, ini selanjutnya aku juga mau tahu gimana ceritanya Akang, perjuangan Akang buat masuk ke jurusan di hukum Unpad ini. Oh, perjuangan ya? Iya. Itu berjuang banget sih. Angkatan aku tuh kan angkatan pertama UTBK yang kena COVID. Bayangin ya, dari awal-awal persiapan mau UTBK aja itu berjuangnya udah mati-matian. Iya, betul. Pertama nih, kita sering kali dihadapkan dengan perubahan kebijakan pas UTBK. Awal-awal tuh seinget aku ada mau TPA, katanya TPA mau tetap ada. Tahu-tahu 4 bulan sebelum UTBK atau 3 bulan itu tiba-tiba cuma TPS doang. Tentu kan aku buat jadwal belajar dan lain-lain harus menyesuaikan kan, dan butuh waktu lama dong buat menyesuaikan itu. Terus juga susah banget sih buat belajar di kondisi ketika pandemi pada masa itu, karena terutama dari support dari teman, dari orang-orang terdekat, kita kan kayak terpaksa ya buat harus tetap stay di rumah, belajar juga otomatis harus di rumah, di kamar terus. Menurut aku itu perjuangan yang aku bisa bilang itu cukup berat. Terus juga kemudian buat di beberapa bulan terakhir sebelum UTBK, karena ini aku dulu tuh zaman SMA tuh sering banget main kan ya. Aku tuh rela ngorbanin selama beberapa bulan untuk stop nggak main dulu, benar-benar stop nggak main. Itu aku benar-benar fokus belajar, yang namanya belajar dari pagi sampai malam, subuh ketemu pagi lagi tuh benar-benar ngerasain gitu, seberjuangnya apa gitu. Terutama juga doa juga itu ya, semua orang juga jangan lupa berdoa lah buat masuk ke jurusan impian, ke universitas impian. Dan ya memang waktu perjuangan aku ngadepin UTBK itu, pertama pas waktu tesnya juga, bayangin dong tes pakai apa tuh dulu tuh namanya ada shield sheet yang plastik itu, terus pakai masker, terus belum harus di swab dulu. Wah itu bener-bener pressure banget, stres banget sih. Tapi itu jadi sesek gak sih kan, kayak dikasih masker gitu. Udah gitu aku pakai kacamata, jadi berebut gitu. Jadi dikit-dikit mau buka soal ngelap kacamata dulu, checklist lagi gitu. Berarti dari dulu tuh UTBK memang udah kayak pakai komputer gitu ya Kang, nggak ada pakai kertas? Seinget aku, zaman aku kayaknya itu
bukan yang pertama kali pakai komputer deh. Cuma sempet ada masanya kok pakai kertas. Ya. 2016, 2017 ke bawah tuh masih pakai kertas. Iya, dan ya salah satu perjuangannya lagi tuh aku sempat awalnya gak pede sama diri sendiri buat masuk jurusan hukum ini karena awalnya aku pribadi inginnya ke ilmu politik atau ilmu pemerintahan. Nah cuma diyakini nih sama keluarga, sama orang terdekat, sama tante, sama om aku buat udah mending ngambil jurusan hukum aja. Cuma pas aku lihat di situ, aku jujur di situ aku belum tahu kalau ternyata emang jurusan hukum tuh emang seketat itu gitu ya, susah itu. Cuma ya aku percaya diri aja, tetap berusaha lah, tetap positive thinking. Ya alhamdulillahnya sih bisa keterima gitu. Oke Kang, nah karena Akang udah berhasil masuk ke jurusan hukum di Unpad, dulu kan Akang juga jadi brand ambassador di EduLab nih. Nah, Betul. boleh dong Akang ceritain gimana sih dulu waktu belajar di EduLab dan fasilitas apa yang nyaman banget buat Akang belajar untuk UTBK itu? Oke, fasilitas apa yang paling nyaman banget menurut aku dan yang paling mungkin aku bisa bilang yang paling bermanfaat nih ya buat aku. Di EduLab itu kita tuh ada TO, tryout, UTBK. Cuma aku lupa berapa ini sekali aku lupa. Cuma yang bikin berkesan itu bukan sekedar TO-nya, tapi mereka tuh ya EduLab ini bisa memperlihatkan apresiasi ke siswa-siswanya tuh menurut aku itu keren banget. Kita misalkan nih habis ngerjain TO, kita pertama itu dari sistem, dari soal dan lain-lain itu menurut aku itu udah menyerupai UTBK asli gitu. Kita misalkan ngisi nih pilihan pertama di kuliah di jurusan mana, universitas mana, pilihan 2 jurusan apa. Nah nanti setelah hasilnya keluar tuh dipampang tuh di dinding, aku inget banget tiap ada hasil TO keluar tuh kita langsung berbondong-bondong langsung lihat. Kan di situ ada pilihan 1, pilihan 2 lolos atau enggak nih. Nah mereka tuh ya EduLab ini menurut aku itu pertama itu yang keren tuh, fasilitas itu yang keren. Terus yang kedua mereka buat yang ranking 1 di tiap cabang tuh selalu ada hadiah. Nah aku pernah dapat hadiah waktu tryout kapan aku lupa. Itu aku dapat tumbler. Fotonya pun aku masih simpen di galeri. Itu aku dapat tumbler karena ranking 1 waktu tryout minggu keberapa aku pun lupa gitu. Ya itu salah satu. Terus yang kedua kita di EduLab tuh, tapi aku nggak tahu ya sampai sekarang ada atau enggak, kita tuh bisa nginep. Masih ada ya? Masih ada. Dating. Dating ya namanya, aku lupa sih namanya apa. Kita tuh belajar dari sore dari pagi ya, dari sore tuh sampai malam, sampai tengah malam belajar bareng-bareng, seru banget sih itu, aku inget banget sampai ketemu besoknya lagi lah pokoknya. Jadi paginya tuh kita udah pulang ke rumah. Ya menurut aku itu salah satu fasilitas yang paling berkesan banget karena di situ bener-bener aku ngerasain dimana belajar bareng-bareng sama temen sampai tengah malam, belajar sampai pusing, sampai mata udah merah, kantung mata udah hitam tuh, bener-bener ngerasain banget. Menurut aku itu salah satu ya esensi dari perjuangan masuk ke TBK tuh ya ngerasain pas dating pas EduLab itu. Terus selanjutnya juga dulu tuh aku dapet outline ada 2 buku sih inget aku. Yang satunya tuh yang paling berkesan aku tuh ada buku kecil outline, itu isinya semua rangkuman pelajaran. Itu berguna banget sih buat aku. Aku sampai bawa tiap hari ke sekolah. Jadi aku tuh sering banget ngejawab pertanyaan guru waktu di SMA. Itu karena hasil bawa outline itu. Jadi kita tuh udah selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain karena kita udah belajar nih, udah buku semua rangkuman udah ada semua. Jadi sering banget aku misalkan dari outline itu jadi buat bantu ngelengkapin catatan-catatan di binder. Dulu aku serajin itu loh, sampai catat-catat di binder sampai diwarnain, tapi nggak warnain yang lebay-lebay kok, yang simple-simple aja. Terus juga buat di EduLab itu ada bukan sesi khusus sih, kayak ada sesi sih, aku bisa bilang ada sesi kita bisa belajar secara mandiri di luar jadwal EduLab. Itu kayak misalkan nanya-nanya tentang PR, tentang tugas. Itu kayak semacam
belajar tambahan lah ya. Iya, jadwal Belajar tambahan. jadwal tambahan itu menurut aku bermanfaat banget. Karena misalkan ada satu ya subtopik yang menurut aku itu susah banget dan aku rasa satu jadwal pun gak cukup, jadi aku rasa aku harus ikut itu lagi. Dan yang selanjutnya buat di EduLab sendiri tuh aku dulu kursinya tuh enak banget, kursinya tuh sofa teman-teman. Iya, iya. Menurut aku itu PW banget sih, apalagi pulang sekolah capek terus bayangin masa duduk di kursi kayu yang pegel, tapi ini sofa deh, itu enak banget sih. Itu aku jadi inget masa-masa zaman waktu di EduLab, berarti itu tahun 2019. Itu menurut aku ya tadi yang beberapa aku sebutin itu fasilitas yang menurut aku paling memorable, paling bermanfaat, paling berguna juga. Ya menurut aku itu sih buat di EduLab, fasilitas yang menurut aku keren yang itu. Wah, oke. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke fakta atau mitos jurusan. Nah, sekarang aku bakal kasih fakta-fakta atau mitos yang nanti bakal Akang jawab. Nah, itu sebenarnya ini fakta atau mitos itu ada alasannya juga ya, Kang? Ada Bang. Oke. Nah, yang pertama ini, apa benar mahasiswanya wajib menghafal undang-undang dan seluruh pasal di dalamnya? Mitos. Oh, Mitos, itu mitos banget. kenapa tuh, Kang? Jangan berasumsi kalau mahasiswa hukum itu Wikipedia berjalan gitu, Google internet berjalan. Iya. Bahkan sekelas hakim, jaksa, pengacara pun sebelum mereka ada sidang, mereka ngapalin undang-undang dulu kok. Mereka ngapalin pasal-pasalnya dulu. Cuma ini mungkin sebagai disclaimer juga ya buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan hukum, bukan berarti aku ngomongin itu kalian jangan ngapalin Iya. pasal undang-undang sama sekali. Kita juga belajar kok ada beberapa pasal yang penting, mungkin ketika membuat kontrak, ketika ada isu-isu tertentu itu ada beberapa pasal penting. Cuma yang terpenting buat menjadi mahasiswa hukum itu bukan sekedar menghafal, bukan sekedar membaca undang-undang, tapi juga harus bisa memahami juga. Karena kalau disuruh ngebaca, ya nenek aku juga bisa dong ngebaca undang-undang mah. Cuma jadi mahasiswa hukum tuh harus bisa menginterpretasikan ini pasal sekian di undang-undang sekian bunyinya ini tuh interpretasinya tuh apa gitu, maksudnya itu apa. Nah itu apa maksudnya yang pembeda antara orang biasa dan mahasiswa hukum terkait ngebaca undang-undang tuh ya itu gitu. Cuma ya mitos lah harus hafal. Aku pribadi pun gak hafal semua lah, gila. Ada banyak banget tahu undang-undang pasal tuh. Ada bahkan kayak satu undang-undang aja pasalnya bisa ratusan. Oh. Masa kita harus ngapalin semuanya? Enggak, cuma yang terpenting tuh yang poin-poinnya aja gitu. Kita ada kok kayak nggak diwajibin sih, cuma ini udah jadi kayak sesuatu yang tidak tertulis aja, udah jadi common aja kalau kita tuh harus ngapalin pasal, terutama pasal-pasal tentang kontrak tuh kayak udah di luar kepala tuh harus sudah hafal gitu. Oke. Oke, nih yang kedua itu fakta atau mitos, mahasiswanya sering menjadi aktivis selama kuliah. Fakta, tapi kita harus pahamin dulu nih definisi aktivis menurut aku atau kamu tuh kayak gimana? Mungkin kalau misalkan aktivisnya turun ke jalan, tiap ada isu demo, tiap ada isu terus mereka misalkan convert ke pemerintahan, itu nggak semuanya kayak gitu kok. Cuma mereka ada, ya mungkin aku pribadi juga bisa bilang diri aku tuh aktivis gitu. Cuma ya memang perjuangan aku nggak yang turun ke jalan, ke demo kayak teman-teman yang lain. Cuma misalkan bisa terkait bikin opini, argumen di sosial media, di posting, terus juga nge-share terkait misalkan kajian-kajian yang sebelumnya teman-teman BEM udah pernah buat, terus juga peka sama isu-isu kemanusiaan, isu hukum, apalagi isu hak asasi manusia, itu menurut aku bisa dikategorikan sebagai aktivis juga. Cuma ya aku sekali lagi bisa bilang tergantung perspektif aktivis ini kayak gimana. Kalau aktivis yang turun ke jalan mungkin nggak semua. Cuma aku bisa jamin semua mahasiswa hukum itu aktivis karena mereka mau nggak mau secara apa ya, di alam bawah sadar mereka, karena mungkin setiap hari belajar hukum, mau nggak mau mereka tuh harus tahu juga dengan isu-isu terkini, mau nggak mau mereka juga harus peka, harus care juga sama isu-isu kemanusiaan gitu.
Kalau tentang aktivis itu tuh diwajibin gak sih Kang sama si pihak kuliahnya? Enggak, justru gimana ya? Em, enggak lah, enggak pernah ada yang wajibin kok. Jadi karena memang Ya. karena apa ya, udah ada kesadaran sebagai mahasiswa apalagi di Betul, jurusan betul hukum banget, gitu betul, ya. betul. Jadi mau nggak mau ya pastinya harus turun ke lapangan, Ya. harus ikut beropini lah gitu ya. Harus banget, apalagi mahasiswa hukum. Makanya coba deh lihat kalau misalkan suka ngikutin yang tentang misalkan di pemerintah di negara ini ada masalah apa. Kebanyakan ya, aku bilang nggak semua sih, kebanyakan pasti yang speak up, more speak up-nya tuh anak-anak hukum gitu. Karena ya mereka em, ya belajar hukum itu pertama, yang kedua juga mereka tahu hukum gitu. Jadi mereka tahu apa yang harus diomongin dan mereka tahu apa yang harus dilawan ketika misalkan ada di forum gitu-gitu, mereka udah pasti tahu sih. Oke. Nah, yang ketiga ini lulusan dari jurusan hukum tuh pasti bakal jadi pengacara atau notaris aja. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos banget itu, mitos banget, banyak banget kok. Selain pengacara dan notaris, apa ya? HRD itu bisa kayak misalkan nge-interview di perusahaan, karena kan mungkin kamu sebatas tahu HRD tuh kayak cuma interview Iya. orang doang ya. Padahal enggak, HRD tuh harus tahu dengan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan tuh seperti apa. Kayak misalkan nih pegawai mau ngundurin, misalkan dipecat, kan semua kayak misalkan peraturan terkait pesangon, upah dan lain-lain itu diaturnya di dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Dan tentunya banyak banget di lingkungan seperti itu yang harus melibatkan dan juga meninjau dari segi hukum. Itu pertama, yang selain pengacara dan notaris itu ada HRD. Terus tadi yang keempat aku kayak misalkan jadi legal corporate. Itu sebenarnya ya bisa dibilang pengacara juga sih, cuma pengacara yang nggak kayak pengacara gitu loh. Kayak misalkan itu staff legal biasa aja gitu. Bisa juga jadi PNS, bisa banget. Kemudian juga di pemerintahan itu juga bisa banget. Kayak misalkan kalau misalkan ngambil penjurusan hukum internasional, kita bisa kerja di Kementerian Luar Negeri, terus kita bisa kerja di kedutaan besar dan lain-lain, itu masih banyak banget. Sebenarnya buat prospek kerja jurusan hukum itu banyak banget, teman-teman, gak cuma terbatas hanya sebagai pengacara ataupun notaris, cuma banyak banget, hampir semua bidang itu pasti butuh mahasiswa hukum gitu. Berarti faktanya tuh lebih ke prospek jurusan si kuliah hukum ini tuh memang lebih luas gitu. Luas banget, luas banget. Oke, nah ini selanjutnya, fakta atau mitos mahasiswa hukum harus pandai berbicara di depan umum. Fakta, itu fakta, harus Kenapa, banget. Kang? Sebenarnya tadi kan aku sempat mention juga kan terkait yang, ya aku ngutip salah satu omongan dosen aku lah, buat kalau misalkan mahasiswa hukum tuh senjatanya cuma ada dua, ngomong atau enggak nulis. Nah, dari senjata yang ngomong ini itu menurut aku sangat-sangat penting banget. Kenapa kita harus bisa berbicara di depan umum, berbicara yang baik, yang berbobot, yang substansial, itu bagi mahasiswa hukum itu penting. Karena bagaimanapun kita punya ide, kita punya konsep, terus kita juga punya ide-ide kreatif lainnya. Satu-satunya cara biar kita bisa ngedeliver informasi kita, ide, konsep, pengetahuan kita tuh hanya melalui komunikasi aja. Banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin mereka pinter gitu dari segi akademis, mereka menguasai banget terkait konsep, ide, pemikiran lain-lain, tapi mereka punya kelemahan dari segi berbicaranya. Nah, itu menurut aku hal yang perlu ditingkatkan lagi, itu berbicara di depan umum, terutama apalagi mahasiswa hukum itu harus banget. Nah, makanya itu dia harus ikut organisasi, itu penting banget, karena ya harus bisa dilatih juga di organisasi ya, terutama juga buat misalkan presentasi gitu kan. Betul. Dosen, apalagi dosen udah di sekelas universitas kan, mana mau sih ngelihatnya kayak mahasiswa nih ya presentasi di depan kelas kayak masih malu-malu, disuruh ngomong nggak mau. Nah, kalau di universitas apalagi di jurusan hukum tuh dosen udah punya asumsi ini mahasiswa hukum ya harus
harus talkative gitu, Iya, harus banyak omong dan harus bisa ngomong di depan banyak orang, itu harus banget. Oke, nah ini jurusan. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar di jurusan hukum itu nggak belajar hitungan? Fakta atau mitos? Mitos, itu mitos. Oh, berarti ada gitu. Mitos hampir fakta sebenarnya. Oke. Cuma karena ada 2 mata kuliah ini, jadi kita ada hitungan. Cuma kalau aku pribadi, karena aku nggak ngambil penjurusan itu, jadi aku nggak sempet mengalami belajar yang ada hitungannya. Kita ada kok hitungan, kayak misalnya hukum waris dan hukum jaminan. Oh, Hukum jaminan tuh misalkan di kontrak nih ya, di perjanjian. Biasanya tuh ada klausula tentang pernyataan dan jaminan. Nah, buat nentuin jaminan di dalam suatu kontrak, di dalam suatu peristiwa hubungan hukum, itu tuh ada jaminan, itu nggak boleh sembarangan kita nyantumin jaminan. Misalkan sertifikat tanah tuh jadi jaminan tuh nggak boleh sembarangan. Nah, kita tuh harus belajar hukum jaminan dulu. Itu tuh ngitung-ngitungnya ada rumusnya kok, kayak matematika gitu. Iya, iya. Aku cuma karena aku nggak belajar, jadi aku kurang tahu banyak. Dan misalnya kita cara nentuin nih buat jaminan terkait peristiwa ini tuh gimana, itu ada rumusnya. Jadi nanti kita masukin. Cuma itu hukum jaminan tuh salah satu mata kuliah yang susah buat belajarnya. Karena ya itu banyak banget yang harus dipelajarin. Terus yang kedua ada hitungannya. Dan di samping kesulitan belajar hukum jaminan, itu salah satu yang bermanfaat juga gitu buat mahasiswa hukum. Karena sebagai mahasiswa hukum itu nggak akan jauh-jauh lah yang namanya tentang kontrak dan perjanjian tuh nggak akan jauh-jauh. Jadi pasti bakal ketemu tentang jaminan itu. Terus yang kedua yang hukum waris, kayak ngitung waris nih ya. Misalkan menurut hukum Islam gimana, menurut hukum di hukum waris kayak gimana, itu ada hitungannya. Ada banget. Oke, nah sekarang kita masuk ke tips and trick buat calon-calon mahasiswa, buat para penonton nih. Kira-kira tips and trick dari Akang buat bisa masuk ke jurusan hukum Unpad, apalagi ini tuh keketatan di sosialnya tuh memang super gitu. Iya. Mungkin yang bisa aku kasih, yang perlu diketahui juga, terakhir tuh aku ngecek buat tahun kemarin di hukum Unpad tuh jurusan hukum top 3 paling ketat di Indonesia. Yang pertama tuh UI, yang kedua Unpad, yang ketiganya UGM. Mungkin teman-teman juga boleh ngecek lah terkait data-data itu, semua ada di Google. Yang pertama yang harus diketahui, ya masuknya tuh susah. Dan mungkin aku bakal ngasih tips and trick ini secara general aja nih buat yang nggak cuma ke jurusan hukum aja, mungkin jurusan-jurusan lain. Cuma aku bisa ngasih tips and trick ini buat ketika persiapan mau UTBK. Iya, betul. Yang pertama tuh kalian harus pasang target. Kalau aku pribadi, aku bisa ngerjain sesuatu tuh kalau misalkan tuh aku ada target, ada sesuatu yang harus pengen dicapai itu apa. Karena itu jadi motivasi aku pribadi buat mencapai target tersebut. Jadi aku harus ngelakuin apapun itu buat capai target tersebut. Itu yang pertama tuh pasang target. Yang kedua, mungkin buat teman-teman yang masih sekolah yang mau belajar UTBK, itu bisa bikin jadwal. Apalagi kalau misalkan udah ikut bimbel kayak EduLab ini kan semua jadwal udah dibantuin lah ya sama mentor-mentor sama akang tetehnya. Jadi mungkin itu bukan sesuatu hal yang sulit lah. Itu tentuin jadwal dari awal mungkin. Mungkin kalian pas kelas 12 ketika mau UTBK tuh banyak banget teman-teman kelas aku yang pintar-pintar, yang ranking 1, 2, 3, bahkan yang pintar banget lah pas sekolahnya. Cuma ya dia ya mungkin kurang beruntung lah buat keterima UTBK. Nah, yang aku bisa ambil kesimpulan, mereka tuh yang pintar secara akademik ketika di sekolah ini tuh mereka tuh terlalu fokus gitu dengan pembelajaran di sekolah. Kayak mereka terlalu keras lah belajar, misalkan buat ujian sekolah, buat UKK, misalkan buat ujian praktek. Nah, mereka tuh lupa kalau mereka tuh tujuan akhirnya tuh buat masuk kuliah. Nah, kadang mereka tuh nggak belajar terkait strategi-strategi UTBK itu seperti apa, terus juga belajar terkait keketatan
jurusan yang mereka mau masukin tuh kayak gimana. Nah, mereka tuh kadang luput karena terlalu fokus ke satu hal yang lain. Nah, itu penting banget. Yang pertama tadi pasang target, yang kedua pasang jadwal, yang ketiga juga kalian harus tahu banget nih jurusan yang kalian mau masuk nih seketat apa tuh harus tahu banget. Dan tentu harus ada strategi nih, misalkan pilihan 1 di UTBK dan pilihan 2 di UTBK tuh masang target itu harus strategi juga, jangan terbawa ego juga. Misalkan pilihan satunya kedokteran UI, pilihan keduanya kedokteran UGM, kan kayak ya gimana ya, dua-duanya susah gitu, dua-duanya susah. Jadi harus pasang targetnya proporsional, aku bisa bilang proporsional. Dan mungkin ya tentunya belajar pun jangan terlalu, jadi harus imbang lah antara kalian belajar terkait pelajaran di UTBK dan belajar terkait strategi. Mungkin karena kalian terlalu fokus terkait belajar UTBK, ketika kalian dihadapin ketika ngerjain soal-soal UTBK nih, kalian misalkan stuck, nggak ketemu jawabannya, mungkin yang nggak belajar strategi itu bakal ngabisin waktu lama buat solving pertanyaan itu. Cuma kalian kalau yang belajar strategi mungkin bisa skip dulu pertanyaan itu, mungkin ngerjain hal yang lain. Menurut aku itu hal-hal kecil yang sebenarnya cuma itu penting banget. Ya, dan tentunya yang terakhir itu berdoa. Karena ya aku yakin usaha aku pun ini pun gak akan ada seberapa kalau misalkan tanpa disertai doa lah. Karena ya aku juga masih sampai detik ini masih nggak percaya sebenarnya kok bisa gitu aku ada di jurusan hukum gitu. Pasti aku yakin tuh karena doa dari orang tua, doa dari teman, doa dari orang-orang terdekat. Karena ya kalau tante aku pernah bilang, kita tuh nggak pernah tahu gitu doa siapa yang bakal terkabul, yang bakal ngejabah doa buat kamu tuh doa siapa, entah doa orang tua kamu, entah doa teman-teman kamu, sahabat kamu, atau siapa, itu nggak ada yang tahu. Jadi ya berdoa sebanyak-banyaknya mungkin lah, dekatkan diri ke Tuhan, karena ini emang God hand tuh bener-bener ada gitu. Ada banget gitu sih. Oke, makasih buat Kang Bara karena udah sharing tentang pengalaman-pengalamannya selama kuliah di jurusan Hukum Unpad. Oke, nah sekarang kita udah ada di penghujung acara, dan sebelumnya aku juga makasih buat Kang Bara karena udah nyempetin waktunya, dan semoga Kang Bara selalu sukses. Amin. Semoga juga bisa menggapai cita-citanya setelah nanti lulus dari jurusan. Amin banget. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe di YouTube-nya EduLab. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram-nya EduLab ID. Bye, see you.